Selamat selamat siang ya di sana. Selamat siang semua. Siang, Kak. Jadi hari ini, saya akan bagiin tugas kelompok gitu ya. Jadi sebenarnya alasannya kenapa harus kelompok, karena kan kita komunikasi kemarin kita udah belajar antar personal sama interpersonal, antar personal ya. Mana komunikasi dalam diri dan komunikasi, dengan, teman yang lainnya gitu ya. Jadi, atau bahkan keluarga dan lain-lain. Jadi di sini, mungkin kenapa alasannya kita ada tugas kelompok gitu ya, eee, kita harus, menjelaskan di mana sih dari, segi karena ini cuman 8 orang gitu ya, jadi nanti berdua-berdua kalian bisa, mencari gitu ya, walaupun di internet ada nih tips komunikasi percaya diri dan anti miscommunication gitu ya. Jadi, kalian juga, punya tips-tipsnya sendiri gimana nih cara kalian percaya diri, dan biar komunikasinya nggak lancar terus nih gitu ya, kayak tadi misalkan, "Bu, saya nggak mau Bu sama dia," gitu. Nah, ini sebenarnya komunikasinya ini gimana nih? Pernah miscommunication kah? Atau, salah satunya pernah sekelompok tapi tidak mengerjakan atau seperti apa. Nah, ini di sini, karena kita komunikasi ya, jadi kita harus, tahu dulu dalam diri kita dan nanti akan, berdiskusi dengan teman kita, bagaimana sih tipsnya sebenarnya dari kalian maupun nanti kalian baca, eee, buku maupun dari internet ada gitu ya, mungkin dari beberapa jurnal gitu ya, ada gitu. Jadi nanti ketika kalian buat tips dari kalian tuh seperti apa gitu ya, sebenarnya cara-caranya. Nah, kemudian kalian harus merekamnya. Jadi misalkan kalian bikin Zoom nih, terus kan bisa, untuk mempresentasikan dan misalkan di-records. Nah, dari hasil records itu kalian upload dari 2 orang per kelompok ini, mungkin upload di salah satu YouTube dari, si yang teman kalian ini gitu ya, dari teman ketua atau, anggota kelompok kalian, ini kan karena berdua ya, gitu. Jadi nanti, kalian rekam gitu ya, kemudian upload di YouTube. Nah, di sini bisa tulis nama kalian sama nik kalian gitu ya. Sebenarnya sih saya juga udah tahu pas ketika kalian upload, cuman agar lebih mempermudah ada nama sama nama kelompoknya sama niknya, kemudian nanti tinggal, eee saya belum hapus. Tinggal, klik, tinggal masukkan, misalkan di sini websitenya apa nih, gitu ya. Misalkan www.youtube, .com/siapa, gitu. Jadi mungkin nanti ada copy, ketika di-upload pasti mereka akan nge-share, copy gitu ya. Nah, atau share gitu, share link. Nah, linknya bisa taruh di, link dari nah, kita tinggal bisa di-copy aja ke sini, gitu. Seperti itu. Misalkan tinggal bisa di-copy aja. Jadi www.youtube misalkan .com/ misalkan saya udah upload Balita Gumu gitu, misalkan pertemuan berapa gitu misalkan atau tugas tugas apa, kan itu nanti ada dari linknya tersendiri. Jadi kalian bisa untuk, contohnya seperti ini. Di Kalau ini sini tadi yang sebenar Bang Radit itu nyari pengerti putih. Jadi, untuk materinya sebenarnya bisa pakai PowerPoint, bisa pakai, ketika kalian presentasi ya, mempresentasikannya, sebenarnya untuk upload-nya nggak usah PowerPoint-nya nggak usah langsung nggak usah nggak usah di-upload lagi gitu ya, karena kalian hanya mempresentasikan yang, memang kalian dapatkan. Jadi di sini untuk presentasinya bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva, bisa pakai yang lain gitu. Terserah kalian mempresentasikannya, caranya biar bisa
mungkin kalian, Bu, saya jauh sama dia gitu ya, mungkin online gitu. Nah, bisa melewati Zoom gitu, kalian bisa bareng sama teman kalian Zoom, terus kemudian bisa di records. Dari records itu bisa diupload ke YouTube. Jadi gitu caranya. Mungkin ada yang belum paham. Jadi sebenarnya di sini saya bebaskan karena kita masuknya komunikasi ya. Sebenarnya kita untuk lebih baik lagi dalam diri dulu nih kita komunikasi agar jangan salah paham gitu. Saya pernah dulu ngajar komunikasi, kemudian saya tanya sudah paham belum? Sudah gitu ya. Oh ya udah saya anggap paham gitu. Nah, kemudian besoknya, Bu, saya ternyata yang saya selalu tanyakan gini, ini kelompoknya udah oke nggak? Semuanya ada mungkin yang punya laptop atau mungkin kalau up, kalau ngedit di handphone agak lebih susah gitu ya, tapi masih bisa untuk records, cuman untuk share dokumen itu lebih susah gitu. Nah, bisa bisa Bu, bisa saya udah mix aja gitu ya. Ternyata di perjalanan eh, mereka komplain gini, Bu, saya nggak bisa eh, video, saya nggak bisa untuk bikin YouTube dan lain-lain. Alasannya karena saya nggak paham gitu ya. Karena nggak menanyakan gitu ya saat perkuliahan. Nah, udah selesai nilai sudah berjalan dan sudah UAS gitu ya. Nilai sudah masuk semua, dia baru bilang, maaf Bu, saya nggak bisa ngumpulin tugas gara-gara saya nggak ada laptop, saya nggak bisa sama teman saya gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau nilainya kosong gitu. Sedangkan kita kan harus jalan gitu ya. Dimana kita juga eh, terus berjalan untuk perkuliahannya dan nilainya sudah masuk gitu ya. Jadi di sini misalkan memang ada yang, Bu, saya bingung Bu, ini gimana gitu ya. Sebenarnya kalian bisa mengerjakannya. Nah, ini bisa untuk yang eh, menurut kalian cara-cara seperti apa. Ini bisa dari mungkin buku, bisa mungkin dari di Google, misalkan cari ya, terus dari website di mana. Nah, nanti kalian tinggal mencantumkan ini dari menurut apa. Jadi em, contoh kayak bikin skripsi kelak ya, kalau kalian nanti akan belajar gitu. Kalau bikin dokumen mungkin metodologi belum dapet ya, metodologi penelitian. Nah, ini nanti bisa pakai Canva, bisa pakai, saya bebaskan kalian mau presentasinya pakai apa gitu ya. Jadi bisa direkam, kemudian upload di YouTube, em, di YouTube masing-masing gitu ya. Jadi masing-masing kelompoknya. Nah, nanti tinggal copy linknya aja ke sini. Nanti tinggal diupload ulang dari tugas keempat ini. Simple sebenarnya komunikasi itu karena nanti kenapa kan kita belajar komunikasi digital dan sosial media, mau nggak mau kita harus percaya diri seperti itu. Dapat di sini tugasnya dapat dipahami, udah clear ya tadi ya. Bentar, Iya, tadi. Kak. Oke, tadi kita udah, ini saya hapus, berarti kelompok kalian yang ini ya, yang tadi saya share yang terakhir. Jadi kelompok satu, Mari Maritiani sama Siti, Dewi Rosyadi sama Momina, Lilik sama Dwi, terus Anissa sama Fitran. Oke ya? Oke, Oke, Kak. siap. Kita akan mulai. Nah, pada pertemuan keempat ini, jadi kita akan mempelajari psikologi komunikasi. Alasannya kenapa sih? Nah, tadi misalkan em, saya saya misalkan secara psikologis mungkin saya akan saya orang introvert gitu misalkan. Nah, ada orang ekstrovert nih yang eh, mungkin dianggap oleh saya yang introvert, ih kok dia lebay banget sih, atau mungkin kok dia
terlalu kayak cacing kalau kalau saya bilangnya ini orang kayak cacing banget kemana-mana nguget-nguget gitu ya. Tapi sebenarnya ya confidence-nya orang memang berbeda-beda ya. Kita memahami psikologisnya mereka berbeda sama psikologis kita yang memang mungkin rawan untuk mungkin lebih banyak diem, komunikasinya lebih pasif gitu ya. Kalau mereka yang ekstrovert lebih agresif untuk berkomunikasi. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata kita harus mempunyai, oh ya udahlah, nih orang kayak gini gitu ya. Jadi harus memaklumi satu sama lain. Kalau memang tidak cocok gitu ya, kita bisa juga, oh ya udahlah, kalau bisa eh, saya nggak usah deket-deket karena takut mempunyai apa ya konflik gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dalam psikologi komunikasi, nah saya pun bikin bukunya. Jadi saya bikin buku untuk teknik-teknik agar kalian mengantisipasi stres gitu ya. Jadi saya buat buku juga. Nah, jadi di sini sebenarnya yang saya pahami terlebih dahulu ya. Dulu saya pas baru masuk kerja ketika lulus kuliah, saya kerja, saya shock culture gitu. Dimana orangnya kayak gini dari berbagai daerah gitu ya. Yang kadang saya pun juga sebagai orang Jakarta yang kita punya bahasa yang disingkat-singkat sendiri dan bahasanya berbeda dengan mungkin orang Jawa, mungkin orang Batak, ya Medan, orang Padang, orang Ambon dan Banjar dan sekitarnya ya. Mereka tuh memiliki kosakata dan bahasa masing-masing gitu ya. Dan saya pun kadang pas pertama kayak ini kok kayak gini gitu ya. Mereka biasanya ketika kalian di dunia kerja atau mungkin perkuliahan, kalian pun akan melihat eh, apa ya? Kalau kita bilang geng, kelompok gitu ya. Suatu kelompok di plot-plot gitu ya. Mungkin dalam kelas kalian nih ada 8 orang. Nah, 8 orang ini kalau kalian lihat em, mungkin kebagi dua, mungkin kebagi tiga, ada yang sama A sama B terus, C sama D terus. Bahkan ada yang A, B, C terus. Ada juga yang Z mau sendirian, X, Y berdua terus gitu. Nah, mereka memiliki keterkaitan psikologis untuk komunikasi yang sama gitu ya. Oleh karena itu mereka eh, apa ya istilahnya kalau misalkan kita mendirikan ilmu komunikasi ya nyambung gitu ya, gak miskomunikasi. Mereka tuh miskomunikasi tetap ada, tapi mereka memiliki culture yang menurut pandangan mereka sama gitu ya. Nah, ini alasan kenapa kita harus belajar psikologi komunikasi. Jadi dalam sosial media maupun digital, kita juga harus mengkaji di mana sebenarnya di sosial media itu saya pernah iseng upload mungkin pandangan saya gitu ya. Misalkan pandangan saya eh, dalam mungkin yang agak sensitif, misalkan agama gitu ya. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang ada di sosial media maupun di digital gitu ya. Saya akan eh, mengungkapkan A, B, C, D, Z sampai Z, terus mereka pandangannya berbeda. Nah, kita tuh harus mampu nih menjelaskan kajian dari psikologis sosial mereka. Jadi, kaitan komunikasi dengan mereka seperti apa? Bagaimana nih? Kalian misalkan waktu itu saya pernah masuknya kategorinya FYP gitu ya ngomongnya. Nah, itu saya iseng. Biasa saya suka coba-coba tuh saya hapus gitu ya. Gimana sih eh, di sosial media ini agar cepet naik gitu ya. Oh, ternyata kita membuat sesuatu yang menurut orang awam atau orang sekitar yang
secara psikologis nggak di luar nalar gitu ya. Jadi secara orang itu lebih tertarik dengan hal-hal yang baru atau hal-hal yang mereka tidak sukai gitu ya, dibanding yang mereka sukai. Mereka suka nih, tapi mereka lebih banyak nonton yang mereka nggak sukai gitu ya. Dan mereka lebih suka komen yang mereka nggak sukai. Nah itu yang akan berakhir FYP gitu. Nah itu atau mereka yang sangat menyukai, nyantrek dan search-nya itu terus gitu. Nah, jadi di awal studi dan sejarah kita juga belajar untuk psikologi komunikasi, berdirinya ilmu komunikasi. Kemarin kita juga udah ya, ilmu komunikasi berawal dari eh, masih belum ada bahasa, mungkin masih kalau kalian belajar sejarah masih UU AA itu kan anggapannya mereka masing-masing punya kategori bahasa sendiri. Mungkin kucing dengan kucing, anjing dengan anjing, monyet dengan monyet gitu ya. Dan manusia, kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kita pindah ke negeri tetangga, anggaplah Australia. Kita pakai bahasa Australia, Inggris gitu ya. Inggrisnya sama-sama Inggris, bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya berbeda. Tuh, kalau kalian coba dengarkan intonasi, mungkin secara mungkin kalimat-kalimat yang disingkat, gitu ya. Mungkin bahasa gaulnya berbeda dengan mungkin yang di Inggrisnya langsung atau di Amerika. Jadi atau mungkin di Singapura, Singapura pakai Singlish gitu ya, Singapura English yang agak iyalah gitu, boleh of course lah gitu, misalnya seperti itu. Nah, di situ pasti ada sejarah berdirinya ilmu komunikasi di mereka. Kok bisa ya? em, Misalkan anggapannya, kok Singapura negara kecil tapi pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, sedangkan Malaysia pakai bahasa Melayu. Kok di Indonesia ada bahasa Indonesia? Sedangkan di Australia kok pakai bahasa Inggris Australia? Nah, itu awalnya sebenarnya gimana? Mereka punya sejarahnya masing-masing. Jadi, dan di situ juga ada psikologi-psikologi komunikasi yang ada pada lingkupnya masing-masing. Ya, jadi, jujur saya, misalkan ketemu dengan orang, nggak semuanya saya bisa oke gitu. Kadang juga bisa berbeda dengan pandangan yang saya miliki. Nah, dalam sini juga kita akan ada awal-awal ya, sebelum saya jelaskan semuanya, kita ada kajian psikologi sosial yang kaitannya dengan komunikasi. Jadi kalau kalian mungkin ini lebih ke psikologis gitu ya, mungkin apaan nih kok belajar psikologi komunikasi, apaan nyambungnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dunia digital dan sosial media, kenapa saya bahas psikologi komunikasi? Karena pada nyatanya, pada kajian ilmiah pun atau mungkin perilaku individu pun atau konteks sosial, kita memahami orang lain dengan situasi sosialnya mereka. Gitu. Misalkan eh, merespon orang lain dan bagaimana kita merespon mereka. Contoh nih ya. Jadi em, saya ngajar pertama kalau nggak salah di Stikom Ambon ini tahun 2022. Pertama nih saya ngajar di Stikom Ambon ya, secara online. Saya masih eh, berpendapat bahwa eh, ya yang saya respon, saya sudah bilang kerjakan tugasnya, kemudian kerjakan UTS UAS dan masuk, ya insya Allah nilai kalian bagus. Tapi jangan asal mengerjakan tugas juga, asal ngisi UAS juga gitu ya, UTS-nya, ya asal kumpul aja gitu ya. Sedangkan misalkan anggapnya kuis ya, em, kuis ada misalkan 5 soal, 10 soal gitu ya. Nah, kalian ngerjainnya, udahlah kalau kerjain pasti udah lulus gitu. Padahal sebenarnya di dalam proses itu kita ada namanya belajar, gitu ya. Dimana udah ada materi, ya tinggal baca materi, jawabnya sesuai dengan materi yang ada. Nah, orang ini gitu ya, eh, saya juga akhirnya males merespon
Si mahasiswa ini tahun 2022, mungkin udah 3 tahun yang lalu. Mereka sudah mau lulus baru eh, saya selalu pada sebelum UAS, ini nilai kalian nih. Jadi atau mungkin di UTS pun saya udah share, ini nilai kalian selama ini untuk UTS kita bisa remedial, tapi untuk UAS mohon maaf saya nggak ada remedial gitu ya. Jadi kalian bisa nih remedial sebelum UTS gitu. Mungkin kuis maupun tugasnya yang memang masih kurang. Mereka nih yang lain ada yang merespon dengan positif. Bu, saya mau remed, Bu. Bu, saya mau gitu ya. Saya share nih. Nih yang remedial gitu ya. Saya kasih Google dulu masih pakai Google Form gitu ya, masih nggak secanggih LMS yang sekarang gitu. Saya kasih nih Google Form. Mungkin LMS yang dulu juga masih udah ada, tapi untuk remedial itu nggak bisa. Kita ada pilihan remedial di situ. Nah, kira saya kasih nih Google Form. Ini ya kerjakan gitu ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan jelek lagi saya kasih 2 kali untuk remedial, remedial pertama, remedial kedua gitu ya. Nah, saya udah bilang, nih kamu masih remedial gitu ya. Tapi mereka tidak mengerjakan kembali gitu. Jadi misalkan nilainya 50 gitu ya. Nah, saya remedial nilainya bisa sampai 70 80 gitu misalkan. Dia ketika remedial malah nilainya jadi 30 gitu ya. Nah, kan kita ambil nilai yang memang dia sebelum remedial 50. Saya udah bilang, ini masih nilai jelek loh. Mari remedial lagi gitu. Dia tidak merespon balik karena kan kelasnya kalau di kelas SI ya zaman dulu tuh besar sekali. Saya bisa ngajar 50, 60 sampai sekarang pun juga masih 60 orang sekelas gitu gabungan gitu. Nah, saya pun untuk ngecek satu-satu beda dengan kelas kalian mungkin 8 orang saya masih bisa lihat nanti kalian coba selain nanti upload saya presentasi bisa presentasi ya gitu. Jadi saya ada waktunya nih untuk misalkan maju 4 kelompok atau 9 8 orang maju saya masih bisa mendengarkan gitu ya. Tapi untuk 50 saya wah udah chaos kan saya nggak bisa mendengarkan satu sama lain. Nah, secara umum nah ini situasi yang ada ini kita udah respon, kita udah tanggapi gitu ya. Ternyata eh, yang kita sudah baik seperti ini gitu ya. Jujur kalau dosen saya dulu bodo amat gitu ya. Nggak bales, nggak apa gitu ya. Kita masih, jangan lupa ya kerjakan. Jangan lupa ini gitu ya. Lebih baik gitu ya. Nah, ketika 3 tahun mereka akan skripsi gitu ya, baru lihat nilai mereka. Karena kan saya sebelum UAS pun saya udah share, nih nilai seperti ini. Pas saat UAS, setelah UAS saya share juga, nih nilai kalian akhirnya seperti ini, totalnya seperti ini. Kira-kira total nilainya seperti ini. Ada yang mau menyanggah atau mau memperbaiki, silakan sebelum UASnya itu udah oke gitu. Jadi sebelum UAS tuh saya udah share ini masih bisa nih sebelum UAS. Soalnya setelah UAS saya dikasih waktu cuman 2 minggu untuk submit nilai. 1 minggu kalau nggak salah. Tapi kedua minggunya tuh kalian sudah bisa melihat nilainya. Gitu. Jadi ada eh, penilaian gitu di situ. Nah, mereka baru mengabari saya 3 tahun kemudian. Gitu. Nah, apa respon yang saya harus tanggapi gitu dengan respon yang sudah 3 tahun yang lalu gitu. Nah, ini sebenarnya ada komunikasi yang harus situasi sosial harus kita pahami, di mana kita selaku individu ya kita ada psikologisnya si orang ini ya. Misalkan ya saya juga kadang ngelihat profesor saya gitu misalkan eh, ketika berkuliah, oh dia maunya seperti ini nih, nilai yang dia mau seperti ini. Saya sikapinya untuk orang ini seperti apa. Jadi sebenarnya interpretasinya harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi misalkan ada yang mau bertanya tentang tugas ini, silakan kalau masih bingung tanyakan daripada kita terjadi tadi ya seperti tugas miskomunikasi.
anggapannya nih saya nih, saya ngajari hari ini psikologi komunikasi. Saya udah jelaskan tugasnya, gitu ya. Tugasnya bebas, mau pakai Canva, mau pakai PowerPoint, mau pakai yang lain gitu ya untuk presentasi. Tapi diupload ke YouTube gitu ya. Nah, nanti di YouTube bisa di copy secara mungkin kelompok. Nah, di sini misalkan saya bilang seperti itu ya. Jadi kalian seperti ini ya. Yang kalian dapatkan gitu ya, kalian pahami. Bu Tata tadi apa ya? Saya kurang paham nih. Mungkin caranya gini kali ya, atau begini. Nah, yang saya jelaskan sama yang kalian tangkap kadang juga bisa berubah. Nah, ini kaitannya dengan psikologi sosial ya, atau komunikasi dengan psikologi. Jadi masing-masing interpretasi orang satu sama lain dan sikap kita itu berbeda. Nah, di sini mungkin kita ada kenapa saya masukkan ini ya, psikologi sosial kaitannya dengan komunikasi. Psikologi komunikasi mencakup semua bentuk interaksi gitu ya antar individu. Seperti kemarin ya, kita mengingatkan diri, afiliasi, relationship, agresi, serta konformitas. Konformitas tuh semacam kayak tadi ya, istilahnya kayak ada jenis konflik yang kita nggak tahu sebenarnya kenapa gitu ya. Atau mungkin udah tahu eh, gimana cara untuk menyelesaikannya dan adanya pengaruh. Jadi sebenarnya dalam psikologi sosial ini kita harus mengetahui satu sama lain dan bagaimana reaksinya mereka. Nah, kalian mungkin ada yang, kalau saya dulu punya mahasiswa ada yang, jadi saya ada di Sukabumi mahasiswa selebgram gitu atau TikTokers gitu ya. Mereka pasti psikologisnya awal-awal down gitu ya. Alasannya kenapa? Mereka FYP terus tiba-tiba mereka punya haters, tiba-tiba mereka bingung gitu ya gimana. Itu saya tanya, kamu kenapa kok bengeng aja? Iya nih Bu, saya bingung. Ya saya sih seneng Bu jadi selebgram gitu ya. Tapi dalam kondisi lain saya banyak hatersnya Bu. Saya jadi nggak mau lihat deh komentar gitu. Ya udah pede aja. Biasalah orang kok mempengaruhi satu sama lain, ada reaksi, ada aksi yang mungkin mereka harus tanggung gitu ya. Jadi di situ sebenarnya eh, ada ilmu-ilmu gitu ya di dalam komunikasi. Ya. Di psikologis pun semua ilmu masuk di psikologis. Mau sosiologi, mau antropologi, mau sosial, politik, dan bidang-bidang kajian psikologis yang lainnya. Jadi kalau kalian lihat seluruhnya ya, semua psikologis ini berkaitan dengan komunikasi, gitu ya. Komunikasinya salah, eh, yang nangkep salah, jadi menganggap bahwa oh ini tidak bisa nih, oh ini perlu, eh, oh dia nggak punya empati. Empati itu kayak rasa kasihan, gitu ya. Oh dia nggak punya empati sih orangnya nyebelin misalnya gitu. Saya pun kadang suka ngedumel sendiri tapi ya saya memahami lah untuk pembelajaran tentang psikologis yang ada dengan ilmu orang lain gitu ya. Nah, eh, awal berdirinya ilmu komunikasi ini juga memang mengenai psikologi sosial ini. Jadi psikologi sosial ada juga membawa kita membahas psikologi komunikasi. Jadi di awal komunikasi ini kita harus sampai di mana nih? Jadi eh, jadi awal-awal dilacak nih dari Yunani kuno ada ilmu di Perang Dunia II, di mana riset tentang ilmu komunikasi sebuah disiplin ilmu sendiri. Makanya kita sekarang punya namanya jurusan komunikasi gitu ya. Apain coba kita juga udah komunikasi. Oh ternyata ada kajian-kajian
dari psikologis, politik, sosial, sosiologi. Nah, yang banyak menyinggung tentang komunikasi. Jadi ada riset-riset tersendiri. Nah, makanya ini berdiri psikologi komunikasi. Semuanya jadi udah kenapa alasannya ada perkuliahan itu gitu ya. Nah, ini mungkin saya lebih teoritis, tapi setidaknya dalam psikologi komunikasi ini memang em, ada yang diperlukan untuk kalian pun memahami sejarahnya. Gitu. Jadi kenapa sih kok ada komunikasi? Kita juga harus memahami satu sama lain gitu ya. Ini ada perkembangannya dari ilmu komunikasi yang memang ditangkap gitu ya oleh mungkin Paul Lazavert, saya susah nih. Lazarsfeld, Kurt Lewin, Harold Laswell gitu ya, dan Carl Hovland. Jadi di sini ada bapak studinya komunikasi ya menurut si Wilsbur Scrum ini. Jadi ada 4 bapak studi komunikasi yang si orang ini. Nah, si keempat ini ya dia punya ilmu politik gitu ya. Dia menganalisa nih Amerika seperti apa. Salah satu contohnya mungkin Kurt Lewin. Jadi mungkin kalian kalau bidang manajemen atau bisnis ini sering banget nih ilmuwan memang yang jago menurut saya. Jadi bidang quality. Jadi kalau kalian cek Kurt Lewin, wah itu besar sekali. Dia bapak psikologi, bapak quality, industri gitu ya. Dia mencari dinamika kelompok yang ada. Jadi eh, dari unfreeze, terus move, change, abis itu freeze, terus unfreeze lagi. Di mana eh, dari tokoh-tokoh ini gitu ya, ada kekuatan konteks kajian kelompoknya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya di sini juga ada dihitung dengan apa yang mereka si Anfris ini eh, yang mereka inginkan gitu untuk diubah gitu. Kemudian eh, kekuatan dari eh, atas untuk support dari manajemen atas gitu. Jadi support manajemen atas tuh kuat nggak sih gitu ya. Kemudian membuat eh, sesuatu untuk diubah. Nah, kemudian habis itu mereka memahami nggak sih concern dari yang si manajemen atas buat. Jadi ini sebenarnya lebih kepada komunikasi antar bisnis ya. Kita masuk lagi ke komunikasi bisnis, sebenarnya masuknya ke situ. Change, dari komunikasi yang ada dari si manajemen atas ini, gimana gitu. Kemudian ada rumorsnya seperti apa. Oke nggak nih, dapat diterima nggak nih, gitu ya. Actionnya seperti apa? Ini adalah kayak prosesnya lah ya. Kemudian kita bisa lihat apakah si orang-orang ini level bawah, ini upper management kayak direksi, manajer gitu ya. Manajer mungkin middle gitu. Direksi, owner gitu ya. Nah, itu dapat diterima oleh si pegawai. Dari situ kita langsung ke refresh. Refresh itu di mana eh, culture-nya akhirnya terbentuk. Nah, kemudian si culture dari si perusahaan ini gitu ya. Nah, kemudian akan terus-menerus nggak nih developing-nya, change-nya, change management-nya. Nah, mungkin ada yang di status quo atau yang memang ya udahlah kita kerja kerja aja. Padahal sebenarnya harus kita develop terus perusahaan itu agar terus bisa berjuang. Makanya kemarin ada yang di PHK massal ya. Nah, terus kemudian support dan training, ada training terus menerus gitu ya. Training agar develop dan sukses. Jadi unfreeze lagi. Jadi untuk terus menerus yang ada. Mau nggak mau kita harus komunikasikan terus-menerus sebuah perusahaan untuk dapat eh, terus memutarnya gitu. Oke, mungkin ini udah sebentar lagi mau mati. Nanti bisa join lagi VidConnya ya. Baik, Kak. Oke, sebentar.
Ini udah mau less than 1 minutes. Nah, oke. Sebentar.